Langsung ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ini kalau agak berat nanti izin ya kamera di off dulu ya. Agak berat nih. Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja ya. Ini kita bahas PU untuk sore ini ada 30 soal ya. Coba kita bahas. Mudah-mudahan sih kebahas semua ya. Nah, seperti biasa nanti setelah selesai ya ada proses sekitar 10 soal. Langsung aja ya untuk soal nomor satu ya ini soal tentang memperkuat ya pernyataan yang memperkuat. Nah mungkin sudah ada yang jawab ya tadi pas pretest. Boleh langsung di chat jawabannya ya biar kita ada sesi diskusinya ya. Ya silakan nomor satu. Kira-kira apa nih jawabannya nih? Ini mungkin masih relatif mudah yang ini ya dibandingin sama wacana yang agak panjang gitu ya. Oke ya, kita cross check, kita sama-sama diskusi. Yang B nih, azam yang B ya. Yang B apa? Kucing yang memiliki usia yang lebih panjang adalah kucing yang muntah setelah memakan rumput. Ya, mungkin pernah lihat ya kucing yang muntah ya. Mungkin dia makan sesuatu yang memang nggak bisa dia cerna gitu. Ya, dan ternyata itu baik tuh buat apa? Buat pencernaan ya, karena dia bisa ngeluarin cacing parasitnya gitu ya. Oke, coba yang lain. Ada yang sama dengan jawabannya Azam? Azam yang B jawabannya. Shiva yang C. Oke, ya satu lagi. Satu lagi. Silahkan. Mungkin ada yang beda. Yang D Noval. Oke, yuk kita lihat. Ya, kita lihat. Melihat kucing tiba-tiba mengonsumsi rumput menimbulkan rasa kekhawatiran. Khawatir dong, ya lihat kucing makan rumput, apalagi kucingnya mahal gitu ya. Tak jarang juga para pemilik kucing mencoba mencegah kelakuan kucingnya yang tiba-tiba mengunyah rumput liar di sekitaran rumah. Jadi yang pertama khawatir, yang kedua ya mencegah. Oke. Nah, ternyata kalimat berikutnya sebuah penelitian mengatakan bahwa hal ini, nah ada kalimat hal ini ini mengacu kemana? Hal ini pasti mengacu ke kelakuan kucing atau perilaku kucing. Ya, jadi kucing yang memakan rumput gitu ya. Ya, jadi hal ini tuh mengacu ke kucing yang makan rumput, oke, atau mengonsumsi rumput, ya. Hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan cara apa? Dengan cara memuntahkannya. Nah, oke ya, jadi ada kekhawatiran. Kemudian seringkali pemilik kucing ini mencoba untuk apa namanya mencegah kelakuan kucing, ya. Tapi ada hasil penelitian ya dengan kucing mengkonsumsi rumput gitu kan, nah ternyata baik ya buat apa namanya untuk membersihkan pencernaan gitu dengan cara apa, dengan cara dimuntahkan. Nah, pernyataan berikut yang akan memperkuat tadi sudah ada yang jawab apa B, C sama D ya. Oke, kita lihat dulu yang A. Oleh karena mudah dicerna, ini jelas berkebalikan nih ya. Tadi rumput itu tidak dapat dicerna gitu kan ya, atau tidak mudah dicerna. Oke, ini udah pasti salah nih. Kemudian yang B, kucing yang memiliki usia yang lebih panjang adalah kucing yang muntah setelah makan rumput. Oke, kita skip dulu ya. Yang C tadi nih, kucing memiliki cacing parasit dalam organ pencernaannya akibat memakan rumput. Hati-hati kalimatnya. Akibat memakan rumput, ya kucing jadi punya cacing parasit. Nah, justru ini akan memperlemah. Bukan akibatnya, justru dengan makan rumput, ya apa kucing akan mengeluarkan cacing parasit. Oke, ya. Jadi bukan mengakibatkan ya. Jadi yang C ini salah. Oke. Kemudian yang D. Pemilik kucing pasti rajin memberikan rumput untuk membersihkan parasit pada kucing. Pemilik kucing pasti rajin. Nah, tadi sudah ada pernyataan bahwa pemilik kucing ini ya mencoba mencegah gitu.
ya. Jadi mencoba mencegah, dan di sini ya dipastikan dengan kata pasti rajin, ya. Nah, di pernyataan-pernyataan awal ada kekhawatiran, bahkan ada pencegahan, gitu kan? Ya. Nah, jadi yang ini juga kurang kurang tepat, ya. Nah, kita lihat sekarang yang B. Salah satu cara untuk mencari apa namanya kalimat yang memperkuat, ya, kita hubungkan aja ya dengan kalimat pernyataan yang sudah ada. Ya, di sini kan hal ini dilakukan karena tanaman yang tidak dapat dicerna kucing itu justru dapat membersihkan pencernaannya dari cacing parasit dengan memuntahkannya. Lihat nih, memuntahkan, ya. Nah, kalau si kucing itu memuntahkan, ya kan, ketika dia mengkonsumsi atau makan rumput, ya maka cacing parasitnya ikut keluar. Kalau cacing parasitnya ikut keluar, ya kan, berarti pencernaannya bersih. Kalau pencernaannya bersih, ya ngaruhnya kemana? Ke sini, ya usianya akan lebih lebih panjang, gitu, ya. Jadi kita sambung ini, ya. Atau kalau misalkan mau pakai kalimat jika maka, ya jika kucing makan rumput, ya maka akan memuntahkan, ya. Nah, kemudian nanti apa namanya? Jika kucing memuntahkan ketika dia makan rumput, ya maka kucing akan memiliki usia yang lebih panjang. Itu kalau mau pakai konsep yang jika jika maka, gitu. Jadi yang memperkuat itu jawabannya adalah yang B. Ya, gimana? Paham nggak nih? Perlu lebih detail nggak? Ya. Jadi boleh pakai konsep jika P maka Ki. Jadi kalimatnya boleh kita ubah-ubah dikit gitu. Yang penting maknanya sama. Ya, gitu. Jadi jika kucing makan rumput, ya maka dia akan memuntahkannya. Gitu kan? Nah, jika kucing memuntahkan ya setelah makan rumput, gitu kan, maka kucing memiliki usia yang lebih panjang. Ya, pakai silogisme. Ya, pakai yang jika jika maka. Gimana dengan penjelasan ini? Ya, boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau yang E, pemilik kucing mencegah kucingnya untuk makan rumput karena rumput tidak dapat dicerna kucing. Nah, di satu sisi, ya ini dianjurkan menurut si peneliti, gitu. Ya, oke ya. Nah, ini ada kalimat mencegah. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Itu ya. Jadi kalau pakai jika maka ya ini nanti P-nya gitu kan. Ya, kemudian apa kucing makan rumput ya ini kita apa ki-nya gitu. Ya, jika P maka ki, ya. Jika kucing apa tadi yang muntah setelah makan rumput, nah ini kan sama ya. Redaksi kalimatnya atau maknanya sama. Kita misalkan ki, ya berarti nanti ini R gitu. Kucing akan memiliki usia yang lebih panjang. Ya, jika ki maka R, maka kesimpulannya P maka R. Ini kalau kita bikin apa silogismenya, ya. Oke, jadi lihat kira-kira kalimat yang bisa disambungkan gitu, ya, atau yang berkorelasi. Gimana? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Kemudian nomor 2. Nah, kira-kira simpulan yang tepat yang mana? Kalau simpulan, ya itu kita ambil dari beberapa pernyataan, gitu ya. Nah, ini beberapa pernyataan. Nah, ini agak mirip-mirip juga sebetulnya dengan bahasa Indonesia. Ya, mungkin cakupan paragrafnya aja yang nggak terlalu banyak. Ya, oke. Sudah nomor 2. Boleh dicek jawabannya. Ya, PT Kasari Lorena Transport Tbk mencatatkan bahwa keseluruhan nilai beban perusahaan dari layanan bus antar kota antar provinsi itu lebih tinggi ketimbang pendapatan pada masa pandemi. Ya, pada masa pandemi, ya di sini ada nilai bebannya itu lebih tinggi dibandingin dengan pendapatan. Ya, intinya apa? Rugi kan? Kemudian yang sudah boleh ya dicat ya jawabannya ya. Kemudian PT WH Transportasi Indonesia Tbk, perusahaan layanan bus pariwisata, mengemukakan terjadinya perubahan pendapatan dari 71,9 miliar menjadi 70,5 miliar. Ya, berarti ada penurunan juga. Ya, kemudian perusahaan PT Bluebird Tbk pendapatannya rontok 49,4% menjadi 2,1 triliun pada periode yang sama. Ya artinya kan pada masa pandemi juga. Ya gitu. Jadi bisa juga ngacunya ke sini. Ya.
Perusahaan taksi lain, PT Express Prasindo Utama berhasil menurunkan nilai kerugian pada 2020 lalu menjadi 53,2 miliar dari sebelumnya 270,1 miliar. Artinya apa? Artinya mengalami kerugian. Betul? Nah, ayo coba mungkin sudah ada yang jawab nih. Nomor 2. Sudah ada yang jawab? Ya. Nah, ini kan ada bus AKP, kemudian ada apa lagi di sini? Ya, ada bis pariwisata, ya, kemudian ada taksi. Itu masuknya apa tuh? Masuknya pasti transportasi publik. Betul ya? Gitu. Itu transportasi publik tuh. Ya, transportasi publik ini gimana? Dia mengalami apa? Kerugian, ini rugi nih. Ya, jadi semua transportasi ya publik ini mengalami kerugian. Kapan? Saat masa pandemi. Ya, jadi yang tepat yang mana? Salah satu sektor usaha yang ikut terdampak pandemi COVID-19 adalah transportasi publik. Oke ya. Jadi yang A jawabannya ya. Oke, kalau mau di cross check yang lain juga boleh. Yang B, pada tahun pandemi, pendapatan perusahaan bus pariwisata menurun lebih dari 50%. Ya, di sini bus pariwisata, kalau kita lihat, kalau kita cross check, ya ini kan sebetulnya mewakili satu pernyataan. Ya, jadi kalau simpulan itu ya beberapa pernyataan. Ya, ataupun kalau kita cross check datanya, katanya ini 50% bis pariwisata. Kita lihat 71,9 menjadi 70,5. Ya, 71,9 dikurang berapa? 70,5. Ya, lebih enggak 50%. Ya, ini pasti kurang. Ya, ini kan kalau kita hitung sekitar 1,4. Ya, gitu. Jadi yang ini kurang dari 50%. Ya, ini ya relatif kecil lah ya hitungannya. Tapi lumayan karena hitungannya kan miliar. Kemudian kerugian dialami perusahaan taksi karena tidak sebanding dengan beban perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari kalimatnya, yang tidak sebanding dengan beban perusahaan itu bukan taksi, ya, tapi siapa ini yang AKP nih? Ya, mencatatkan bahwa keseluruhan nilai beban perusahaan itu lebih tinggi ya ketimbang pendapatan. Gitu, ya. Oke, sepakat ya? Kalau yang D, ya masa pembatasan. Ini nggak spesifik juga di saat masa PSBB. Nah, kalian juga ngalamin ya. Semua jenis transportasi darat. Nah, lagi di sini juga dikatakan semua jenis transportasi darat. Ya, ini kan untuk khusus transportasi publik. Ya, gitu. Transportasi apa publik, ya, angkot gitu kan, bis, ya taksi dan sebagainya. Ya, penyebab penurunan kinerja semua perusahaan transportasi antar provinsi adalah adanya pelaksanaan pembatasan sosial. Nah, kalau kita lihat juga di sini nggak ada nih informasi ya PSBB. Ya, kemudian yang kedua yaitu bukan cuma bis antar provinsi. Oke, nomor 2. Jadi yang A jawabannya. Oke ya. Nomor 3. Nah, ini memang agak-agak sedikit apa namanya? Agak sedikit panjang ya. Nah, nomor 3, ini kesesuaian pernyataan. Pernyataan berikut yang tidak sesuai. Nah, tidak sesuai itu, ya, ini istilahnya bertolak belakang dengan informasi yang ada di teks. Gitu. Ya, jadi ini istilahnya apa ya? Negasinya, bisa jadi negasinya atau bertolak belakang dengan informasi di teks. Ya, gitu. Jadi ini bertolak belakang dengan informasi yang ada di teks. Nah, ini ya simbolnya ya bertolak belakang ya, kita ketik ini bertolak belakang ya dengan yang ada pernyataan dengan yang ada di teks. Ya, jadi apa namanya? Pengetahuan atau penalaran di kuantitatif ini juga perlu nih ya, kalaupun memang dia berupa wacana begini. Ya. Oke, mungkin sudah ada yang jawab nomor 3 ya, Spider-Man No Way Home. Ya, mungkin sudah pernah nonton ya filmnya ya. Oke, gimana? Sudah ada yang jawab nih? Yang tidak sesuai. Oke. Yang D, yang A. Oke, yuk kita satu lagi udah boleh deh. Ya, Naufal nih D atau A nih. A mungkin ya. Biasanya jawaban terakhir yang kita ambil. Oke, oke. Ya. Nah, jadi hati-hati kita
milih apa namanya ketidaksesuaian pernyataan, ya gitu. Jadi apa namanya di kalimat itu nggak sama persis, ya gitu. Karena kan kita butuh nalar gitu kan. Ya kalau misalkan kita jawab yang E deh misalkan, ya yang E. Film Spider-Man No Way Home masuk dalam 10 besar, ya film debut, ya sepanjang masa hingga akhir pekan penayangan perdananya. Kalimatnya ada di mana nih? Ya, yang menyatakan dia masuk dalam 10 besar. Ya, mana di sini? Coba di mana ya? Nah, yang perdananya bioskop, era pandemi. Oke, film menekankan. Oke, mana nih mana sebenarnya? Penerimaan domestik. Oke, kita baca dulu deh. Spider-Man No Way Home meraup 50 juta dolar Amerika Serikat, ya AS ya, di bioskop AS dan Kanada selama pekan penayangan perdananya. Ya, hasil penjualan ini memecahkan rekor selama era pandemi. Analisis box office memperkirakan total penerimaan domestik No Way Home hingga akhir pekan mencapai 240 juta dolar. Ini sama saja menempatkan film ini di posisi 5 besar. Nah, ini nih. Posisi 5 besar ya debut sepanjang masa. Artinya kalau ada pernyataan ya 10 besar berarti kalau kita masuk 3 besar udah otomatis dong kita masuk ke 5 besar. Ya, jadi kalau ada pernyataan dia masuk 10 besar, berarti pernyataan gimana? Sesuai atau enggak? Ini sesuai. Ya, 10 besar itu udah otomatis ya masuk dalam 5 besar. Gitu ya. Ya, karena ini 5 besar. Sorry, 5 besar itu udah otomatis masuk dalam 10 besar. Ya, jadi ini sesuai. Ya, gitu. Jadi ini ada kalimat ya apa di posisi 5 besar. Gitu. Jadi kalau 5 besar udah otomatis ya masuk dalam posisi 10 besar. Oke. Nah, kita posisi 5 besar nih. Tapi yang diambil cuma 3 besar. Nah, kita nggak masuk. Gitu. Ya, paham ya? Yuk, yang lain. Ada yang jawab yang lain? Boleh, silakan. Oke, tadi novel yang A atau yang D ya? Ada dua nih. Di Rotten Tomatoes, ya, Spider-Man No Way Home mendapatkan 11 ulasan negatif. Nah, perhatikan, 11 ulasan negatif. Informasi di teks ini, ya, menginformasikan apa di sini? 95% dari 220 ulasan, ya, menilai positif. Nah, perhatikan, 220 ulasan ini menilai positif atau setara dengan 95%. Berarti yang ulasan negatif itu berapa persen? 5%. Paham ya? 5% dari berapa? Dari 220. Jadi berapa nih? Jadi 11. Oke? Jadi yang ini benar juga sesuai. Ya, jadi by data nih ya untuk apa namanya tipe soal-soal yang sekarang ya. Soal yang kita bahas sekarang ya. Kemudian paham ini ya? Jadi informasi dari sini ya. Kemudian tadi yang D. Yang D ini apa? Spider-Man No Way Home mengisahkan masalah yang dialami Spider-Man setelah difitnah dan dibongkar identitasnya. Ini kan? Ya, ini menekankan pada dilema Parker setelah difitnah dan identitasnya dibongkar. Ya. Oke, berarti ini juga betul mengisahkan masalah yang dialami Spider-Man setelah difitnah dan dibongkar identitasnya. Oke. Nah, kemudian kita cek yang B. Ya, film dengan penjualan tertinggi di masa pandemi COVID-19 adalah film Spider-Man No Way Home. Nah, kita cross check kemana kalimat yang mana? Lihat kalimat yang mana? Yang kedua ya. Hasil penjualan ini memecahkan rekor. Ada kalimat memecahkan rekor. Kalau memecahkan rekor, ya berarti otomatis ya ini tertinggi gitu kan? Ya, memecahkan rekor. Nah, berarti ini tertinggi. Berarti ini juga sesuai. Nah, jadi gitu ya. Apa namanya? Cara analisis jawabannya. Ya. Nah, berarti yang bukan yang mana? Berarti yang C. Coba aja nanti dihitung patokannya mana ini? 50 juta dolar itu setara dengan 719 miliar rupiah.
kalau pendapatannya 240 juta dolar setara dengan berapa gitu. Ya, jadi yang paling nggak kita belajar konsepnya. Ya. Nah, ini perbandingan nih. 240 juta pasti harus lebih banyak dong jumlah rupiahnya. Berarti nanti 240 per 50 gitu. Baru dikali berapa? 719 ya. Nah, ini kalau dihitung nanti sekitar 3,45 ya. Nah, coba di cross check nanti. Ya, 3,45 T gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita tinggalkan. Oke, mungkin nih agak di ini ya, agak di skip mungkin tadi pas pretest nih. Nah, tapi sebetulnya ya itu ya kita latihan belajar cepat gitu kan, baca cepat, ya lihat informasinya. Ya boleh dari optionnya dulu, kemudian kita cari apa namanya kalimat-kalimat yang berhubungan. Nomor 4 yuk. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan teks, sesuai dengan teks. Nah, tadi ya. Jadi yang sesuai dengan teks itu artinya ya tidak bertolak belakang dengan informasi yang ada di teks, gitu. Ya. Nanti kalimatnya ya bisa diubah-ubah kalau kalimat. Yang penting maknanya sama. Oke ya. Oke, mungkin sudah ada. Boleh share jawabannya. Ya, untuk nomor 4 silahkan. Ini paling yang agak panjang wacananya sampai sekitar nomor 7 ya. Pastikan semua soal udah dapat ya. Gimana nih? Nomor 4 yang sesuai. Ya, yang sesuai artinya berarti yang sesuai gitu kan, tidak bertolak belakang dengan informasi yang ada di teks, gitu ya. Sesuai informasi yang ada di teks. Oke, yuk silakan. Yuk boleh di-chat jawabannya. Kalau jawab soal itu kalau udah pasti misalkan A, B, C, D salah ya udah ya E-nya langsung aja jawab gitu yakin aja ya. Jadi nggak usah di cross check lagi ya. Karena lihat waktunya juga. Oke, yuk kita bahas ya. Kalau sudah ada yang jawab boleh di chat juga ya. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan teks. Artinya ya sesuai dengan informasi yang ada di teks ya. Komoditas terunggul dalam sektor ekspor non migas adalah batu bara. Nah, kita perhatikan ini ada di kalimat mana nih? Komoditas terunggul. Nah, ini kan ada komoditas unggulan ya. Ini ya. Komoditas unggulan dalam ekspor non migas salah satunya adalah batu bara. Kira-kira sesuai nggak nih? Ya, di sini ada kalimat terunggul. Terunggul ini berarti paling unggul kan? Nomor satu gitu ya. Ya nomor satu atau paling unggul. Sementara ya di sini salah satunya gitu ya gitu. Jadi ini bukan terunggul. Paham ya? Oke, ini bukan terunggul. Ya, bukan paling unggul. Ya, jadi yang ini salah. Kemudian yang B, ekspor komoditas batu bara mencapai 22,84 miliar pada November 2021. Nah, informasinya jelas ini di kalimat pertama. Ya, di sini option B-nya ekspor komoditas batu bara. Ya, ekspor non migas masih mendominasi total ekspor Indonesia, yakni mencapai, nah kalau kita lihat ini untuk keseluruhan ekspor non migas, jadi cuman bukan buat siapa namanya nih batu bara. Ya, jadi ini total. Ya, ini adalah total ya ekspor untuk non migas. Oke, jadi nggak sesuai ya. Kemudian yang C, salah satu komoditas ekspor migas yang dikirim ke 10 negara tujuan adalah batu bara. Nah, perhatikan, di sini udah jelas bahwa batu bara itu masuk ke dalam apa namanya? Kategori non migas. Di sini ekspor migas, ya. Ini harusnya apa? Harusnya non migas. Ya. Oke ya, paham ya? Jadi yang ini juga bukan.
Kemudian karena permintaan pasar terhadap komoditas batu bara mendorong kenaikan produksi batu bara pada tahun mendatang. Ya, pada tahun mendatang produksinya jadi lebih banyak. Ya, kita lihat ada nggak informasi di sini? Produksi batu bara bisa mencapai 500 juta ton per tahun, sementara itu permintaan domestik masih rendah. Ya, sehingga sebagian besar batu bara atau sekitar 70% batu bara ya dikirim ke luar negeri gitu ya. Jadi ini ekspor ya, kebanyakannya ini ekspor. Ya, di sini permintaan pasar terhadap komoditas batu bara mendorong kenaikan produksi batu bara pada tahun mendatang. Nah, kalau kita lihat ini informasinya juga agak kurang, ya, gitu. Atau ini nggak ada, ya. Tadi yang diinformasikan itu cuman apa namanya kebutuhan domestik ya, domestik yang rendah ya, gitu, domestik yang rendah, ya, gitu. Dan ekspornya sampai berapa tadi? 70%, gitu. Jadi ini juga tidak sesuai. Pada tahun 2020, ekspor batu bara melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sekitar 2,5% atau 10 juta ton. Nah, ada angka yang ini pada tahun 2020 mencapai 405 juta ton atau melebihi target. Nah, ini jelas ya. Ya, target ekspor. Ya, ini totalnya jadi 102,5%. Gitu ya, berarti jelas nih kelebihan targetnya. Target itu kan 100% kan, 102,5 dikurang 100% jadi 2,5%. Gitu ya. Gitu. Atau kalau kita hitung awalnya berapa sih 100%-nya 395 juta. Ya, gitu. Kemudian sampai berapa nominalnya 405. Ya 405 dikurang 395 atau ini 10. Ya 10 juta ton. Berapa persen nanti ngitungnya gini? 10 per 395 ya dikali berapa? 100%. Kelebihan 0 ya. Nah, ini kalau kita hitung ya nanti sekitar 2,5% gitu. Oke ya. Jadi ini kita pilih option yang E. Nah, gitu. Ya, jadi bisa ya untuk membedakan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Yang sesuai tentu informasinya ada di teks, yang tidak sesuai ya berarti dia bertolak belakang atau bisa jadi negasinya atau kebalikannya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 5 dan 6. Ini mah agak panjang yang ini ya. Mungkin nih kalau pas pretest pasti di skip ya. Ya agak panjang ya. Nah, di sini ya pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar. Nah, jadi yang paling mungkin benar juga ini isinya ada di teks. Ya, gitu. Jadi isi apa atau pernyataan ya, pernyataan ada di teks. Ya, jadi ini pernyataan ya ada di teks. Nah, cuman kalau kemungkinan benar ini atau paling mungkin benar yang mendekati benar gitu. Ya, artinya memang informasinya ada di teks gitu. Tapi kalau kalimat itu istilahnya nggak 100% utuh kalimatnya. Ya. Nah, lagi-lagi kita coba, kita cek datanya. Angkatan Laut AS telah memesan kapal selam robot jarak jauh yang lebih besar dipersenjatai 15 tabung torpedo. Ya, langsung saja kita lihat ya yang ada 15 tabung torpedo. Nah, kalau kita lihat di sini Angkatan Laut Amerika Serikat telah memesan kapal selam robot. Ya, mereka akan dipersenjatai 12 tabung. Nah, tadi informasinya berapa? Ya, ini 15 tabung. Jadi ini udah pasti salah nih. Oke ya. Kemudian clause merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan otonomi dan kemampuan bertahan diri kendaraan barat ya, kendaraan bawah laut tak berawak besar. Nah, ini ada di kalimat mana? Coba kita lihat. Ya, kendaraan bawah laut tak berawak besar. Yang ini ya. Klaus bukanlah barang baru ini pertama kali terungkap pada tahun 2018 sebagai bagian dari upaya Angkatan Laut AS untuk meningkatkan otonomi dan kemampuan bertahan dari kendaraan bawah laut tak berawak besar dan ekstra besar. Ya, nah ini kan sesuai ini ya, sesuai dengan informasi yang ada di teks. Kalaupun memang nggak utuh di sini kan, ada pakai kalimat dan ekstra besar. Gitu. Jadi nanti kalau kita pilih jawaban yang mungkin benar, ya pastikan memang pernyataan itu ada di teks gitu. Ya, dan ini ada di teks tadi ya, yang opsi yang B ya.
Jadi ini jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya? Kemudian kalau kita klasik lagi yang C, kapal selam otonom yang sudah dibuat sebelumnya tidak terlalu cerdas dan memiliki fungsi terbatas dan masih tergantung dengan manusia dalam penggunaannya. Ya, memang nanti kalau dibaca nih, ya yang mana kira-kira nih? Agak banyak ya ininya ya. Nah, mungkin ini ya. Namun mereka tidak terlalu cerdas dan memiliki fungsi terbatas. Ya, kapal selam otonom sudah ada dan mereka dapat menyelesaikan tugas tanpa. Nah, di sini ada kalimat tanpa melibatkan manusia. Ya, jadi udah otonom ya, gitu. Jadi dia apa ya udah kayak apa robot ya, gitu. Jadi sudah ada kalimat-kalimat perintahnya ya. Nah, jadi udah nggak pakai driver, pakai supir lagi ibaratnya gitu, tapi udah jalan sendiri. Ya, oke. Jadi yang ini salah. Klaus yang dikembangkan Angkatan Laut Amerika Serikat menggunakan sensor dan algoritma untuk menjalankan misi kompleks ya manusia nih. Ya, misi kompleks manusia. Artinya masih dibarengin oleh manusia, gitu kan? Nah, coba kita lihat di sini kalimatnya ada di nah ini. Ya, ia akan menggunakan sensor dan algoritma untuk menjalankan misi kompleks sendiri, gitu ya. Jadi dia tadi yang otonom tadi, ya. Jadi ini salah ya, gitu misi kompleks sendiri. Kapal selam robot yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan atau AI ya istilahnya sekarang ya, yang dapat membunuh tanpa dikendalikan manusia sedang dikembangkan oleh Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat di kalimat-kalimat ini ya, clause ini dikembangkan oleh siapa? Angkatan Laut ya, oleh Angkatan Laut ya. Nah, ini Angkatan Laut gitu kan. Ya, Angkatan Laut sedang mengembangkan. Nah, jadi ini oleh Angkatan Laut. Ya, tepatnya oleh Angkatan Laut. Oke, jadi tadi ya yang mungkin benar itu jawabannya adalah yang B. Ya, kita lanjut berikutnya ya nomor 6. Ini yang pasti benar, yang pasti benar jelas ya, ini yang sesuai ya informasi yang ada di teks gitu. Ya, ini pasti benar ya atau mungkin juga ya itu pakai kalimat yang apa namanya silogisme ya seperti yang pertemuan di awal itu ya. Oke, ini yang mana nih? Ya, sejak awal terungkap, Plus diberitahukan tidak dilengkapi senjata dan hanya memiliki sensor untuk mengambil keputusan. Ya, tidak dilengkapi senjata. Ya, coba kita lihat ada di mana nih? Oke, oke ini ya. Ketika pertama kali terungkap, ya, ini ya. Ketika pertama kali terungkap, tidak disebutkan bakal dilengkapi senjata. Ya, arti kalimat tidak disebutkan bakal dilengkapi senjata artinya tidak akan dilengkapi senjata gitu. Betul ya? Hanya perlu memiliki sensor dan membuat keputusan. Oke. Nah, kita cocokkan tadi dengan kalimat yang tadi. Sejak awal terungkap, ya Klos diberitahukan tidak dilengkapi senjata. Ya, tidak bakal dilengkapi senjata. Betul ya? Dan hanya memiliki sensor untuk mengambil keputusan. Oke, jadi ini nanti jawabannya yang A. Yang B boleh di cross check, Klaus merupakan produk baru. Nah, tadi sudah ada tuh. Ya, kalimatnya bukan produk baru ya. Tadi ada ya, bukan pertama kali. Itu nah, memang ini agak banyak ya ininya apa teksnya ya. Oke, yang mana tuh? Clause ini bukan. Nah, ini ya, bukanlah barang baru ya. Betul ya. Ini pertama kali terungkap pada tahun 2018 gitu. Iya. Oke ya. Jadi bukan yang B ya. Kemudian sejak pertama kali disebutkan sudah dilengkapi senjata. Nah, ini kalimat sudah ya tadi tidak ya. Ini hampir mirip lah ya atau berkebalikan dengan option yang A. Ya, Menteri Pertahanan Indonesia telah memesan kapal selam. Nah, tadi bukan Menteri ya, tapi apa Angkatan Laut ya. Nah, ini Angkatan Laut
Ya, ide untuk menenggelamkan target tanpa masukan manusia sesuai. Nah, nanti ini apakah sesuai? Ya, ini sebetulnya tidak sesuai. Ya, yang mana nih? Ini tidak sesuai. Nah, ini ya. Ide ini tidak sesuai dengan keinginan semua orang. Gitu ya. Jadi istilahnya tanpa kendali nih. Ya, dapat digunakan untuk menenggelamkan target mereka sendiri tanpa masukan dari manusia, ya, tanpa kontrol dari manusia. Ide ini tidak sesuai dengan keinginan semua orang. Ya, oke, paham ya? Oke, kemudian berikutnya, ya, nomor 7. Nah, nomor 7 juga agak lumayan nih, tapi nggak sebanyak yang tadi ya. Nomor 7, berdasarkan teks, pernyataan dibanding yang paling mungkin benar. Nah, yang tadi nih, paling mungkin benar. Ya gitu. Jadi memang kalimatnya tuh nggak 100% sama gitu ya. Nah, tapi kita bisa ambil ya sesuai dengan teks tadi ya, informasi yang ada di teks. Oke, mungkin sudah ada nih yang jawab untuk nomor 7 tadi di pretest. Ini tentang ini ya, tentang rumput lebih hijau di dunia virtual. Nah, jadi kalau misalkan kita ya susah makan, ya mungkin bisa pakai alat ini, virtual reality gitu ya. Ya mungkin kelihatan makanannya nggak apa makannya kelihatannya enak terus ya gitu padahal cuman apa tempe mungkin jengkol gitu ya tapi kelihatannya daging gitu. Nah ini kurang lebih begitu ya, jadi rumput lebih hijau di dunia virtual itulah yang diinginkan oleh para petani di wilayah Moskow Rusia, wilayahnya Moskow ya. Ketika mereka memasangkan headset realitas virtual. Nah, kalau zaman dulu tuh ya, bukan zaman dulu ya, sebelum-sebelumnya itu biasanya untuk mengaktifkan apa nih otak kita ya pas kita belajar, ya biasanya ada musik-musik klasik gitu kan. Ya, itu untuk memicu supaya kita lebih rileks gitu. Ya, ini semacam ini juga. Ya, cuman lebih canggih lagi. Ya. Jadi headset realitas virtual pada kepala sapi perah ya untuk menguji produksi susu gitu. Jadi si kepala sapinya itu dipasang alat ya, dipasang headset ya. Para ahli mencatat berkurangnya kecemasan dan peningkatan suasana hati emosional secara keseluruhan dalam kelompok sapi selama percobaan VR atau virtual reality ya gitu. Jadi apa penemuannya apa? Penemuannya ya ternyata kecemasannya berkurang gitu kan. Kemudian ada suasana hati emosionalnya yang meningkat gitu ya. Fase kedua ya fase kedua percobaan kata administrasi itu akan mengevaluasi produk susu sapi yang memakai headset VR. Ya, para petani bekerja sama dengan pengembang dan dokter hewan dan mengandalkan penelitian visi ternak untuk membuat perangkat lunak unik yang mensimulasikan bidang musim panas. Pihak administrasi telah menerbitkan sebuah foto yang menampilkan seekor sapi Holstein mengenakan headset hitam pada hari yang mendung. Dengan alat itu sapi akan tetap memandang ya padang rumput yang hijau meski cuaca mendung. Tuh, keren kan? Ya. Jadi kapan aja tuh sapi makannya lahap ya, gitu. Mengutip laporan Interfax, ya, percobaan ini dilakukan di sebuah peternakan di Krasnogorsk, itu ya bacanya ya, di barat laut. Oke, di barat laut Moskow. Ya, tadi jelas di Moskow ya. Administrasi Pertanian Wilayah Moskow mengutip penelitian Belanda dan Skotlandia yang menunjukkan bahwa suasana yang tenang dapat meningkatkan produksi susu sapi. Bahkan pabrikan lokal memainkan musik klasik yang menenangkannya memiliki efek positif pada aliran susu, gitu ya. Jadi musik klasik juga sama, ya, berefek positif. Ya, kata administrasi pertanian tersebut masih menurut pihak administrasi pengembang berencana untuk memperluas percobaan headset VR jika pengamatan terus menunjukkan hasil positif. Pada yang paling mungkin benar, pada sebuah peternakan di Laut Moskow, betul ya, tadi di barat Laut Moskow, dilakukan percobaan terhadap sapi yang kepalanya dipasangkan headset realitas virtual. Ini kan yang paling mungkin benar ya. Oke, jadi yang A jawabannya. Ya, kita cross check yang lain. Ya,
Musik klasik yang menenangkan menurut penelitian berbanding terbalik. Nah, tadi udah jelas berefek positif. Jadi kalau berbanding terbalik berarti berefek negatif, gitu kan? Ya, gitu. Ini efeknya positif. Oke ya, jadi jelas kita untuk menentukan jawaban mana, gitu kan, yang pasti salah itu udah nggak mungkin paling mungkin benar, ya. Pihak administrasi berencana untuk memperluas percobaan jika pemerintah setempat mendukung jalannya percobaan. Nah, kalau kita lihat kalimat ini yang paling akhir nih, ya, pengembang berencana memperluas percobaan headset VR jika pengamatan terus menunjukkan hasil positif. Jadi bukan ya dukungan dari pemerintah, gitu, tapi hasilnya yang positif. Ya, gitu. Jadi hasilnya yang positif, menunjukkan hasil yang positif. Oke. Para petani menginginkan rumput hijau di dunia virtual dapat direalisasikan lewat percobaan terhadap beberapa jenis hewan, ya, spesies hewan. Nah, kalau kita lihat di sini, ya itu hanya khusus untuk sapi perah, ya. Oke. Kemudian menurut para ahli terjadi pengurangan kecemasan yang berbanding lurus. Nah, hati-hati dengan kalimat berbanding lurus, berbanding terbalik, gitu kan ya. Pengurangan kecemasan dan meningkatkan emosional. Tadi yang di atas tadi nih, ya, meningkatkan apa namanya nih emosional, ya, berkurangnya kecemasan dan peningkatan emosional. Yang satu berkurang, yang satu meningkat. Ya, itu bukan berbanding lurus, tapi berbanding terbalik. Paham ya? Oke, jadi yang paling mungkin benar adalah nomor 7. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, atau kalau misalkan kecepatan atau kurang jelas ya boleh dikasih tahu ya. Oke, berikutnya yuk nomor 8. Simpulan paling tepat sesuai dengan bacaan di atas. Ya, simpulan paling tepat ya. Yang mana kira-kira nih? Silahkan yang sudah jawab mungkin ya. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seseorang. Ya, jadi ada tradisi ya. Tradisi apa mengukur kedewasaan? Salah satunya adalah suku di Sateremawe di hutan Amazon, Brasil. Ya, para remaja laki-laki di suku itu, ini suku ya, di suku itu harus melakukan suatu ritual selama 11 jam. Gitu. Jadi kalau dari kalimat awal, 3 kalimat awal ini ya, jadi ada tradisi ya atau ritual ya untuk mengukur kedewasaan di suku Sateremawe ya di mana ritualnya itu berlangsung selama 11 jam. Betul nggak? Nah, kalau poin 4-nya mereka harus memasukkan tangan ke dalam. Nah, ini kan apa kalimat penjelas ya kalau di bahasa Indonesia ya. Gitu. Ini lebih ke kalimat apa penjelas ya. Ya. Gitu kan? Jadi tangannya itu masuk dulu ke rajutan daun yang diisi ratusan semut peluru. Sebelum ritual dimulai, tangan remaja laki-laki ini diolesi arang untuk menangkal sengatan semut peluru. Ya, jadi ini prosesinya nih, ini prosesnya ya atau penjelasnya ya. Setelah itu kedua tangan akan dimasukkan ke dalam rajutan daun hingga sebatas siku dan didiamkan selama 10 menit. Ini dilakukan sebanyak 20 kali. Nah, lumayan ya, 20 kali 7 menit tuh, 140 menit. Sesudah itu para ketua adat akan mulai berdoa dan menari bersama sembari menunggu ritual tersebut selesai, ya. Oke, simpulannya apa nih? Ya, simpulannya ritual menuju dewasa di suku Sateremawe. Oke, ya, bisa ya? Masih dilakukan hingga sekarang. Hati-hati dengan informasi ini. Ya, ini nggak kita temukan nih ya di kalimat-kalimat yang dilakukan hingga sekarang. Ya, jadi ini kurang tepat. Ya, semut peluru digunakan dalam ritual ini karena sengatannya menyakitkan. Ini kalau kita lihat ini cuma satu pernyataan doang tentang semut peluru. Gitu ya. Jadi bedakan untuk mengambil simpulan. Simpulan itu selalu kita ambil dari beberapa pernyataan. Ya, oke. Ritual menuju dewasa di suku Sateremawe, oke, berlangsung selama 11 jam. Nah, jadi yang paling tepat yang ini. Ya, nah selama 11 jam itu, nah ini yang bawah ini adalah tadi kalimat penjelasnya atau proses ritualnya gitu. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, remaja pria di suku Sarmawe harus melalui banyak tantangan. Ya, mungkin menurut mereka belum tentu. Ya, itu bagian dari tantangan yang banyak. Kayak karena itu sudah jadi tradisi, gitu kan. Para remaja pria suku Satremawe harus mampu menahan sengatan semut untuk menjadi dewasa. Ya,
Oke ya, jadi jawabannya adalah yang C. Jadi kita ambil tadi beberapa pernyataan, beberapa kalimat, ya. Oke, itu nomor 8. Ya, kita lanjut nomor 9. Ya, masih bertahan ya. Silakan kalau yang sudah tuh nomor 9. Nah, ini juga kalimat yang tidak sesuai, ya, artinya bertolak belakang dengan informasi yang ada di teks. Ya, gitu, tolak belakang. Terserah kalimatnya ya, dengan info ya teks, ya dengan informasi yang ada di teks, ya. Oke, gimana? Depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Ya, ada kalimat pertama ya, meskipun gejala dan efeknya hampir mirip. Nah, ini kan ya mempunyai kemiripan. Ada perbedaan besar antara stres dan depresi. Jadi ini masih sesuai. Ya, mempunyai kemiripan. Betul ya? Yang sudah jawab boleh dicek jawabannya, ya. Stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Mental itu berarti kejiwaan. Coba kita lihat ya. Depresi merupakan masalah kesehatan mental, ya mental umum yang dapat menyebabkan periode berkesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri, gitu kan? Di lain sisi, stres juga masalah umum dan serius. Nah, di sini dia tidak menyebutkan ya apa masalah kesehatan mental, tapi hanya masalah umum dan serius. Paham ya? Nah, jadi ini nggak sesuai ini gitu. Atau kalimat matematika itu biasanya negasinya kebalikannya, ya, kebalikannya, ya. Jadi dia hanya masalah umum dan serius, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Paham ya? Gitu. Jadi depresi ini yang merupakan kesehatan mental, tapi kalau stres itu bukan. Ya, ini kayak sekarang nih. Ya, ini ngerjain misalkan 30 soal. Ya, tadi kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Sebenarnya 20 menit tuh, karena sebelum masuk jam 4 udah di-share, ya. Nah, karena saking banyaknya, ya, ini pusing, stres gitu. Itu masuk kategorinya stres. Ya, gitu, masuk kategorinya stres. Nanti kalau udah saya belajar udah hilang gitu, ya. Oke ya, gitu. Ini jadi bahkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari gitu kan. Ya, kayak gitu. Nanti kita baca lagi berikutnya ya. Depresi dapat berakibat fatal bagi penderitanya. Ini juga sesuai. Betul ya? Yang mana? Di sini nih yang di kalimat kedua nih. Ya, berkesedihan, berkepanjangan dan memicu. Ya, paham ya? Oke, kemudian mana lagi nih? Ternyata ada perbedaan cukup besar antara stres dan depresi. Nah, ini betul ya. Ada perbedaan besar antara stres dan depresi ya. Ini penjabarannya kan dari kalimat 2 ke bawah ya. Stres seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, ini juga betul. Ini jelas kalimatnya, tetapi sering diremehkan dan menganggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yang B jawabannya. Nomor 10, pernyataan yang pasti benar. Ya, jadi kalimat-kalimat yang pasti benar ya jelas sesuai dengan teks, ya sesuai dengan info-info yang ada di teks, ya, atau di soal tertentu ya itu bisa pakai konsep-konsep yang silogisme yang jika maka, gitu kan? Kalaupun nggak pakai konsep jika maka ya tinggal kita lihat aja ke sesuai. Oke, yuk. Nomor 10. Boleh dicoba dulu nomor 10. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? Yang pasti benar ya. Ya, yang sudah boleh dicek jawabannya. Ini nggak terlalu banyak sih paragrafnya ya. Nah, bisa dibaca ya. Silakan ya.
Ya, silakan ya. Oke, ya silakan ya. Ini ada Aim, ada Alia, ada Azam, ya ada Bonita, eh Jersey Putri, ada Fatih, ada Ginova, ada Hafiz, ada Haikal, ya Naufal 131, Naufal Mumtaz, ada Kanita, ya, Nia, ya SMA 55 ini Ciracas ya kalau nggak salah ya, apa Cijantung lah dekat-dekat sana ya. Rara, Randy ya, ada Sabrina, eh, Syifa, Tasya, ada Izat ya. Oke, mudah-mudahan ini sukses semua ya. Bismillah ya nanti di SNBT 2024. Azam yang C. Oke, ya satu lagi ya, satu orang lagi ya. C, Tasya yang C. Oke, sip ya. Betul ya? Jawabannya yang C gitu. Jadi kita perhatikan per kalimat per kalimatnya ya. Orang yang stres pasti mengalami depresi. Nah, ini juga nggak ada kalimat yang menghubungkan itu, ya. Ini kalimat pasti. Ya, stres dan depresi berbeda, ya. Orang yang depresi selanjutnya akan mengalami stres, ya. Ini juga belum tentu juga, ya. Kemudian orang yang depresi dapat memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Ini jelas, ya. Ada di kalimat kedua, ya. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Nah, ini kalimat ini diganti dengan mengakhiri hidupnya. Itu ya, makanya butuh apa biasanya psikiater, ya, psikolog, psikiater gitu kan. Oke ya, jadi stres boleh gitu kan, boleh ya. Gitu ya, nanti makan banyak, hiburan, ya itu juga nanti selesai lah ya. Gitu. Jadi di bawah santai aja semua ya. Oke, itu yang C jawabannya. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini juga relatif mudah ya. Ini kita menguji kualitas simpulan. Nah, kemarin itu kita menguji kualitas simpulan itu jawabannya pasti benar, pasti salah. Nah, di soal ini nanti ada yang agak beda sedikit. Ya, nomor 11 ya. Ya, apa nih? Mungkin sudah ada yang jawab. Jika Indonesia mengalami krisis moneter, ya ini silogisme ya, maka nilai mata uang rupiah melemah. Ternyata nilai rupiah tidak melemah tahun ini. Ya, simpulan berdasarkan teks tersebut adalah Indonesia tetap mengalami krisis moneter. Ya, jawabannya apa? Silakan di chat jawabannya. Oke, Alia yang C. Betul yang C? Ya. Jika Indonesia mengalami krisis moneter. Bonita yang B. Ya, mungkin benar. Ya. Oke, jadi kita cross check dulu. Yang pertama jawaban itu pasti salah, pasti benar, atau pasti benar, pasti salah. Ya, coba dulu ya. Jika Indonesia mengalami krisis moneter, ini P, maka nilai mata uang rupiah melemah. Ini Q-nya, gitu kan? Ternyata nilai rupiah tidak melemah. Ada kalimat tidak. Apa nih? Ini kita bikin negasi Q. Paham ya? Nah, jika P maka Q, negasi Q. Ya, kesimpulannya apa? Ini apa namanya? Tolens ya. Negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Gitu. P-nya apa tadi? P-nya Indonesia mengalami krisis moneter. Kalau negasi P artinya Indonesia ya tidak mengalami ya krisis moneter. Ini dulu tahun berapa? 2008 ya. Ini luar biasa nih ya krisis moneter atau dulu populernya dengan krismon ya krisis moneter, krisis keuangan. Oh, semua mahal ya. Apa nilai rupiah itu apa terhadap dolar tuh gede banget ya gitu. Jadi di satu sisi banyak orang yang diuntungin juga yang gajinya dolar ya gitu. Tapi banyakkan masyarakat sih susah ya. Oke, jadi yang benar itu ya kalau misalkan simpulannya kita dikasih Indonesia tidak mengalami krisis moneter, ini nanti jawabannya pasti benar.
Oke. Nah, di sini Indonesia tetap mengalami krisis moneter. Ini apa? Ini adalah P. Kalau kita dikasih jawaban ini, ya berarti ini kita pastikan, berarti pasti salah. Gitu ya. Paham ya? Jadi jawabannya adalah simpulannya pasti salah. Gitu. Ya, jadi kalau jawabannya hasil negasi P, ternyata kita dikasih kesimpulan P, ya itu udah pasti salah. Nah, itu dua dulu itu aja ya yang kita bahas dulu ya. Oke ya, nomor 11 itu jawabannya. Jadi mungkin benar. Ya, ini sudah bisa kita pastikan ini jawabannya pasti salah. Ya, ini namanya modus tollens. Ada tiga ya. Nanti kalau jika P maka Q, kemudian P ya nanti ini Q gitu kan ya. Jika P maka Q, kemudian Q maka R, ya kesimpulannya apa? P maka R. Nah, tiga ini biasanya yang dipakai ini. Oke, kita lanjut berikutnya nomor 12. Yuk, nomor 12. Silakan nomor 12. Apabila hari Minggu ayah libur, ayah akan mengajak kami sekeluarga bertamasya bersama. Apabila itu sama aja dengan kalimat jika. Jika hari Minggu ayah libur, jadi jika P gitu kan. Ya boleh silakan dijawab ya. Mudah-mudahan masih aman. Alhamdulillah hujan nih. Agak berisik ya. Kalau berisik banget tolong dikasih tahu ya. Gimana 12? Oke. Yang A, oke Noval. Yang A, Bonita. Oke ya. Jika hari Minggu ayah libur, maka ini koma itu bisa ya. Maka ayah akan gitu kan ya. Mengajak kami sekeluarga bertamasya, gitu kan? Sorry, ini ki. Ya, ternyata minggu ini ayah libur. Berarti apa nih? Ini P gitu. Ya, berarti P maka ki kemudian P ya pasti kesimpulannya adalah ki. Nah, di sini kami bertamasya bersama. Ya, berarti kesimpulannya ini benar. Ya, gitu. Kesimpulannya pasti benar. Ya, jadi jangan berasumsi loh itu kan ayah akan, belum tentu diajak. Jadi jangan begitu. Ya, kita nggak boleh berasumsi. Ya, asumsi itu nambah-nambahin atau menduga-duga gitu kan. Ya, itu nggak boleh ya untuk ngambil-ngambil kalimat kesimpulan. Oke, kita lanjut nih nomor 13. 13 ya. Jika musim hujan, banyak semut keluar dari rumah. Nah, itu boleh pakai jika maka tuh. Jika semut-semut keluar dari rumah, dari tanah, dari rumah, dari tanah, Bayu tidak berani ke halaman belakang. Boleh juga kan pakai jika maka. Bayu berani keluar halaman belakang. Nah, nanti pakai negasinya. Ya. Nah, kita dikasih kesimpulan hari ini musim kemarau. Ya, nah silakan. Ya, kira-kira apa nih kualitas simpulannya? Oke, sudah ada yang jawab. Yang A, simpulannya pasti benar. Ya, yang A juga bonita. Oke, satu lagi deh. Coba kira-kira ada yang beda? Hati-hati ya. Yang B, Alia. Oke, ya. Jika musim hujan, oke, sepakat ya. Jika P maka Q. Ya kan? Jika semut-semut keluar dari tanah, semut-semut keluar dari tanah apa dari Q. Gitu kan ya? Bayu tidak berani ke halaman belakang. Ini mau dimisalkan apa nih? Tidak berani boleh negasi atau boleh aja langsung R. Jadi yang Bayu tidak berani ke halaman belakang ini adalah R-nya. Ya. Kemudian Bayu berani keluar. Nah, kalau Bayu berani keluar berarti negasinya, negasi R. Paham ya? Negasi itu kebalikannya. Nah, premis pertama, pernyataan pertama, jika P maka Q. Ya, pernyataan kedua, premis kedua, ya jika Q maka R. Nah, ini kita selesaikan dulu. Ini namanya silogisme. Ya, Q-nya kita coret gitu kan. Nah, kesimpulannya apa? P maka R. Ada premis yang ketiga yaitu Bayu berani keluar rumah, negasi R. Ya, kalau negasi R berarti apa nih? Kesimpulannya negasi P, gitu kan? Paham ya? Negasi P tadi apa? P itu musim hujan. Negasi P berarti tidak musim hujan atau bukan musim hujan. Hati-hati jangan kejebak di sini nih. Ya, jadi jawaban yang pasti benar adalah bukan musim hujan.
jawaban yang pasti salah adalah musim hujan. Gitu ya. Jadi ini yang pasti benar. Pasti benar. Ya, kalau pasti salah berarti musim hujan. Oke? Paham ya? Ya, yang pasti salah musim hujan karena kan kebalikannya negasinya. Yang pasti benar bukan musim hujan. Nah, jadi gimana nih? Ya, jadi jawabannya tadi jawabannya bukan yang A. Karena di sini kita dikasih musim kemarau. Nah, ini mungkin benar, mungkin tidak, gitu kan ya? Belum tentu musim kemarau. Ya, oke ya. Nah, kalau jawabannya belum tentu musim kemarau, ya bisa benar bisa salah. Nah, kita pilih jawaban yang ini yang tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Ya, oke ya. Jadi jawabannya nih yang D. Jadi ini yang belum tentu benar, benar bisa salah. Ya, musim kemarau. Jadi tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Nah, kalau yang E jelas ya tidak bisa diambil kesimpulan gitu. Ya, berarti informasinya tidak cukup itu kalau tidak bisa diambil kesimpulan. Oke, paham ya? Ya, gitu. Jadi ini bisa benar, ya, bisa salah gitu atau mungkin benar, mungkin salah gitu, ya. Oke, jadi patokan kita yang ini dulu. Yang pasti jawaban yang benar yang mana, ya, kemudian yang pasti salah yang mana. Gitu. Kalau jawaban itu ternyata bisa benar bisa salah, nah, kita pilih option yang D. Oke ya, paham ya? Ini masih kedengeran ya suara ya? Ini takutnya tabrakan nih sama suara hujan. Oke, kita lanjut nomor 14. Coba, ini apa jawabannya nih? 14. Hidup adalah pilihan untuk kita ingin sukses atau tidak. Karena tidak ada pemalas yang sukses. Artinya semua pemalas, silakan kalau yang sudah ya, semua pemalas tidak sukses, gitu kan? Ini istilahnya kalimat yang setara, ekuivalen ya. Semua pemalas tidak sukses. Semua yang sukses sejahtera hidupnya. Semua yang tidak sukses hidupnya tidak sejahtera. Betul ya? Kalimat yang ini nih. Ya, semua yang tidak sukses hidupnya tidak sejahtera. Semua yang tidak sukses hidupnya tidak sejahtera. Nah, kira-kira gimana nih? Uh, kita diberi kesimpulan, semua pemalas hidupnya tidak sejahtera. Oke, gimana kesimpulannya? Semua pemalas. Oke, nah sudah ada yang jawab? Yang mana? Uh, yang B atau yang A? Oke, ya lihat. Tadi karena tidak ada pemalas yang sukses, artinya kan semua pemalas tidak sukses. Kemudian semua yang sukses sejahtera hidupnya, artinya kan semua yang tidak sukses hidupnya tidak sejahtera. Kalau kalimat ini kita gabung ya, semua yang tidak sukses itu kan ya. Jadi semua pemalas hidupnya tidak sejahtera. Betul ya? Oke, jadi ini jawabannya yang A, ini pasti benar gitu ya. Tuh. Jadi boleh kita pakai cara begini atau dipetakan juga boleh. Ya, dipetakan juga boleh, ya. Oke ya, jadi semua pemalas hidupnya tidak sejahtera gitu. Jadi kita boleh bikin kalimat yang ekivalen. Ya, semua yang sukses sejahtera hidupnya. Artinya semua yang tidak sukses tidak sejahtera hidupnya. Ya, siapa tadi yang tidak sukses? Yaitu semua pemalas. Ya, jadi kesimpulannya semua pemalas ya hidupnya tidak sejahtera. Oke, paham ya? Oke, 14 sudah 15. Ya, 15 ini asumsi. Asumsi itu kayak semacam apa ya? Pendapat awal atau dugaan awal ketika kita mau beropini gitu. Ya, misalkan kita sudah berasumsi si A
anak yang pintar. Ya, maka ketika kita berpendapat ya, maka si A itu anaknya rajin, ya dia nggak mungkin mengerjakan nggak mungkin dia tidak mengerjakan tugasnya gitu. Karena kita berasumsi kalau si A itu anak yang pintar, ya. Nah, gitu. Jadi asumsi ini yang mendasari opini, ya mendasari pendapat atau opini. Nah, kira-kira yang mana? Lihat di optionnya, kemudian sesuaikan dengan kalimat atau teksnya atau pernyataannya, ya atau paragrafnya, gitu ya. Jadi asumsi ini yang mendasari opini ya, mendasari opini. Ya, atau istilahnya apa ya? Kalau kita diskusi itu bangunan argumennya gitu. Ya, jadi kita udah punya penilaian sendiri nih, ya, gitu. Kita sudah punya asumsi sendiri, ya. Oke, kira-kira mana nih yang paling mungkin? Yang jelas harus nyambung gitu kan? Ya, yang jelas dia harus mendukung argumen, ya, gitu harus mendukung argumen, ya, yang mendasari opini ya atau yang mendasari argumen gitu. Yang menjadi dasar ketika kita berargumen. Oh ini jelas nih ya. Opini menjadi asumsi yang mendasari argumen. Oke, yuk. Kira-kira yang mana nih? Masyarakat menjadi lebih hemat ketika menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Masyarakat menjadi lebih hemat. Ini kayaknya lebih ke kalimat lanjutannya ya. Betul nggak? Ya, dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat itu sudah banyak menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Manfaatnya apa? Konsumsi bahan bakar minyak di masyarakat itu ya efisien 20-30%. Ya, sehingga masyarakat menjadi lebih hemat. Nah, ini lebih ke kalimat argumen berikutnya. Ya, jadi ini bukan. Paham ya? Yang sudah boleh ya. Kendaraan yang ramah lingkungan menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Ya, kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, ini juga bisa jadi untuk kalimat berikutnya. Benar nggak? Ya, gitu. Jadi kendaraan yang ramah lingkungan itu yang akan menjadi uh, pilihan sebagian besar masyarakat. Kenapa ya? Karena dia efisiensi 20% gitu kan. Ini bisa jadi miriplah dengan yang A. Paham ya? Nah, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat. Nah, ini yang akan jadi basis asumsi atau basis basic ya kita berargumen. Jadi kita udah punya asumsi nih, ya kalau masyarakat itu udah sadar untuk memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Ya, sehingga argumen kita ya dewasa ini pemanfaatan kendaraan yang ramah lingkungan banyak digunakan oleh masyarakat. Kenapa? Karena kita sudah berasumsi bahwa masyarakat itu sudah sadar gitu. Ya, paham ya? Oke ya. Nah, jadi ini jawabannya yang C ya. Banyak produsen. Nah, ini lebih ke kalimat-kalimat berikutnya nanti. Ya, hemat energi juga sama. Ya. Gimana paham ya? Untuk menentukan kira-kira asumsi yang paling mungkin gitu. Jadi yang mendasari opini atau mendasari argumen. Ya, gitu. Oke, coba lagi nomor 16. Nomor 16, ada banyak perdebatan mengenai baik buruknya pekerjaan rumah atau PR bagi para murid. Nah, ini kan semacam kata prolog ya kan? Memberi PR merupakan hal yang bagus. Ya, dengan mengerjakan PR, para murid bisa mengulas kembali apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Di samping itu, PR juga melatih murid untuk bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, kira-kira asumsi yang paling mungkin apa nih? Untuk kita beropini yang ini, kita berargumen. Ya, PR itu bagus. Ya, dengan PR itu murid itu bisa mengulangi lagi pelajarannya ya yang dipelajari di sekolah gitu ya. Kemudian PR juga bisa menjadikan siswa itu mengelola waktu dengan baik. Nah, kira-kira kita punya asumsi apa nih? Ya, sehingga kita ngeluarin pendapat kita seperti ini. Oke, kira-kira mana nih yang paling mungkin atau yang cocok? Ya, boleh di-chat jawabannya. Oke, Syifa, yang D ya, betul ya? Kan ini kan positif nih, ya. Oke, yang D betul ya. Pemberian PR pada siswa ini ada yang kurang.
ya, ini pada siswa memiliki sisi positif. Sehingga kita berargumen nih, ya, kita berargumen ya PR itu bisa hal yang bagus buat siswa gitu kan. Ya, bisa pengelolaan waktu gitu kan. Ya, bisa ngulangin lagi pelajaran. Paham ya? Oke, yuk nomor 17. Nanti mungkin kalau waktunya kurang lewat-lewat dikit mungkin ya. Yang nggak punya acara istilahnya ya masih join ya, masih bertahan ya. Kita coba maksimalkan ya. Gimana nomor 17? Ada berbagai permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia. Nah, kalau ini adalah kalimat umum gitu. Ya, jadi kalau orang mau buka diskusi itu biasanya kan ada kalimat prolog dulu. Ya, kalimat umum. Ya, baru masuk ke inti diskusinya apa kayak gitulah ya. Pemanasan global adalah salah satu yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah negara-negara di seluruh dunia. Ya, gitu. Jadi ada perhatian nih, ya. Kemudian dampak pemanasan global sudah begitu banyak dirasakan. Es di kutub-kutub mulai mencair, ya. Di beberapa titik juga telah terjadi kebakaran hutan. Pemanasan global juga menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut. Nah, kira-kira asumsi apa nih yang paling mungkin ya yang mendasari argumen ini? Ya, kira-kira apa? Oke, yang paling cocok, yang paling mungkin. Masalah yang dihadapi oleh bumi adalah pemanasan global. Ya, pemerintah perlu memperhatikan pemanasan global. Ciri-ciri pemanasan global yang muncul, ekosistem laut terancam oleh pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan es kutub mencair. Oke, yuk kira-kira yang mana? Yuk, boleh dicat jawabannya. Oke, mungkin ini antara A sama B ya. Nah, tapi mana yang lebih tepat nih? Ya. Jadi kalau di awal tuh biasanya kalimat-kalimat pembuka ya kalau orang diskusi ya. Jadi kalimat intinya adalah ini ya. Pemanasan global adalah salah satu yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah ya negara-negara di seluruh dunia. Kenapa harus diperhatikan? Ya dampaknya sudah dirasakan. Ya, apa buktinya? Es mencair, permukaan laut, gitu kan ya. Nah, berarti kita punya asumsi ya pemerintah perlu memperhatikan pemanasan global. Gitu. Paham ya? Jadi tepatnya adalah yang B. Sehingga kita berargumen tuh, ya, pemerintah kenapa perlu? Ya, karena pemanasan global sudah bisa dirasakan. Ya, kutub-kutub es di kutub-kutub sudah mulai mencair, suhu naik, ya kan? Ya, nah kayak sekarang kan, nah, panasnya udah luar biasa panas. Ya, mungkin salah satunya itu ya dampak dari pemanasan global. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke nomor 18. Apabila terasa nyeri perut yang bermula di sekitar pusar, lalu berpindah di sisi kanan perut bagian bawah terasa semakin sakit saat batuk, berjalan atau bergerak, kemudian ingin mual dan muntah disertai kehilangan nafsu makan, demam, ya konstipasi. Konstipasi itu apa? Istilahnya apa? Susah itu ya, BAB ya, diare dan kembung gitu kan. Betul ya konstipasi atau melilit perutnya ya. Hal tersebut mengindikasikan seseorang terkena usus buntu gitu ya. Apabila L telah muntah, kemudian 2 hari berturut-turut demam disertai kehilangan nafsu makan, manakah simpulan yang benar? L pasti terkena usus buntu. Oke, betul yang C ya. Nah, ini kalau pakai jika maka juga boleh. Ya, cuman kan kalimatnya panjang banget ya. Jika ya terasa nyeri bla 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 ya, maka nah makanya tuh ini nanti seseorang terkena usus buntu ya. Ini ki, ini P-nya nih yang banyak nih. Ya, gitu. Nah, di sini ya kita dikasih keterangan nih. Ya, apabila L muntah kemudian 2 hari berturut-turut demam ya disertai kehilangan nafsu makan. Nah, ini kan tidak menggambarkan atau prasyarat ya seseorang itu terkena usus buntu. Syarat-syaratnya nggak dipenuhi. Ya, jadi harus sesuai syarat-syaratnya nih. Ya, gitu. Maka simpulan yang benar adalah L belum tentu mengidap usus buntu. Ya, betul ya. Jadi yang C jawabannya. Ya.
Nomor 19. Ya, boleh dijawab cepat 19. Ya, 19 yang A, oke, ya, kita bahas ya. Hewan langka terancam punah ketika terjadi penebangan hutan dan perburuan binatang secara liar. Ini hewan langka terancam punah ketika jika terjadi penebangan hutan. Ini kan berarti syarat ya. Itu hewan langka ini akan punah kalau apa? Terjadi penebangan hutan dan perburuan binatang secara liar di hutan. Kemudian lebih sempit lagi nih, di hutan X. Hati-hati, ada di hutan X sering terjadi penebangan hutan dan perburuan gajah secara liar. Ya, akibatnya apa? Ya, jika terjadi penebangan hutan dan perburuan gajah secara liar, ya, maka di hutan X akan apa? Gajah di hutan X, tuh ya, gajah di hutan X akan terancam punah. Betul ya? Harusnya gitu kan? Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut ada gajah di hutan terancam punah. Oke, ada yang beda nggak? Gajah di hutan terancam punah dengan gajah di hutan X. Ya, terancam punah. Ya. Nah, ini yang kita jawab kesimpulannya mungkin benar. Gitu. Ya, jadi kalau yang pasti benar jelas ya, gajah di hutan X. Ya. Nah, ini kan lebih luas. Kita dikasih kesimpulan gajah di hutan terancam punah. Gitu. Jadi jawabannya ini yang mungkin benar. Ya, kalau yang pasti benar, gajah di hutan X. Ya, gajah di hutan X akan terancam punah. Itu yang pasti benar, ya. Nah, ini nggak ada di hutan X, tapi di hutan. Gitu. Ya, ini yang jawaban opsi yang mungkin benar. Oke, paham ya? Nah, jadi sedikit-sedikit nih ya kita lihat kualitas simpulan. Ya, tapi yang utama kita bisa bedain mana yang pasti benar dan mana yang pasti salah. Gitu. Ya, kalau yang pasti salah berarti apa gajah ya bukan di hutan X gitu udah pasti salah. Ya, ada kalimat negasi lah pokoknya. Ya, gitu. Atau gajah di hutan X tidak terancam punah. Ya, pokoknya cari nanti yang kalimat negasi itu udah pasti kebalikan atau salah ya. Oke ya, kita lanjut nih. Agak dipercepat mungkin ya. Mendengarkan musik merupakan aktivitas yang lebih kuat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak daripada aktivitas lain. Mendengarkan musik nih, ya, dia bisa merangsang pelepasan hormon dopamin. Makin banyak kadar hormon dopamin dalam otak seseorang, makin merasa senang dan bahagia. Ini sebetulnya boleh pakai jika maka kesimpulannya. Ayo, kira-kira jawabannya yang mana? Boleh ya, jawab cepat ya, silakan ya. Yang B, orang yang mendengarkan musik cenderung memiliki banyak hormon dopamin. Oke, ini kesimpulan akhirnya. Coba, mana lagi nih? Orang yang mendengarkan musik cenderung memiliki banyak hormon dopamin. Ada yang lain? Mendengarkan musik ya bisa merangsang hormon dopamin. Jika P maka Q, gitu ya. Makin banyak hormon dopamin ya, jika Q ya, maka R. R-nya tuh ini merasa senang, ya kan? Jika Q maka R. Betul ya? Maka P maka R. P itu apa tadi? Musik ya. Kemudian R itu orang senang. Betul ya? Makin sering seseorang mendengarkan musik ya, makin senang dan bahagia orang tersebut. Gitu ya. Jadi jawaban yang benar ya, ini jawabannya adalah yang C. Ini yang paling tepat, itu yang C. Gitu ya. Paham ya? Jadi agak dianalisis dulu. Ya, memang agak-agak apa nih namanya? Sedikit sama gitu ya. Nah, biasanya cirinya tuh kalimat yang ada di tengah-tengah gitu, yang nyambungin gitu. Ya, mendengarkan musik ada hormon dopamin. Ya, hormon dopamin
ya membuat orang senang dan bahagia. Artinya apa? Kalau mendengarkan musik berarti orang akan senang dan bahagia. Oke? Nah, itu sama kayak tadi lah cara ngambil-ngambil apa namanya kesimpulan. Kita lanjut dulu ya, bentar ya. Ya, 21 ini nanti di apa ini? Ini kurang ya? 8873. Ya, ini min 14, betul ya? Ini min berapa? Sorry, 14, 15 ya. Nah, ini min 15 ya. Ini min 14, betul ya? Ini min 13 ya. Ini min 12 gitu ya. Ini min 12. Berarti berapa tuh? 34 ya. Oke. Ya, berarti ke sini harusnya min 11 ya. Min 11 berarti 23. Oke ya. 34 sama 23. Oke, mungkin 4 menit lagi ya kita maksimalkan aja waktunya. Ya, kalau terlalu lama takutnya pada jenuh ya. Nanti ini gue ini 0, ini bukan koma nih, hati-hati ya. Mungkin apa namanya agak kurang ini memang ya penulisannya. 0, 6, 6, 20 ya. Oke, ini seri bilangan nih. 0 ke 6 bisa dikali 1 atau ditambah 0 ya. Kemudian kok dikali 0? Sorry, yang A. Oke, yang A. Coba kita cross check ya. Plus 6. Ini plus 6. Ke sini dikali 1. Ke sini plus berapa nih? Plus 14 ya. Ke sini dikali lagi 1. Nah, ini kira-kira berapa gitu. Nah, kalau kita lihat plus 6 ke plus 14 itu plus 8 gitu. Jadi ini ke sini plus 8. Jadi 14 tambah 8 berapa? 22. Jadi 20 tambah 22. Gitu ya, 42. Ini hati-hati nih. Ya, ini 42. Jadi jawabannya yang C. Ya. Nah, memang kadang soal-soal begini ada dua jawaban mungkin polanya. Ya, tapi tolong di cross check lagi. Nomor 23 ini bukan minus ya. Jadi 42, kemudian 13, 19 yang sudah boleh ya. 49, nanti prosesnya dikirim ya. 49, 19, 19, 56, 25, 19. Nih kalau kita perhatikan ya 42 ke 49 nih. Ya, ini plus 7. Ya, 49 ke 56 juga plus 7. Ya, berarti ini angka yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Ini plus 7. Ya, 56 tambah 7 berapa? 63. Ya, kemudian kita lihat lagi yang 13. 13 ke 19 itu plus 6. Ya, 19 ke 25 juga plus 6. Maka ini plus 6 juga ya. Ini plus 6. Ya, berarti 25 ditambah 6, 31. Betul ya? Jadi 63 sama 31. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Kontraktor akan melakukan pembangunan sebuah gedung dengan pertimbangan berapa kondisi. Ya, manakah kondisi yang perlu dipertimbangkan agar paling cepat? Nah, paling cepat berarti yang pengurangan kerjanya itu persentasenya lebih besar. Ya, jika pencairan anggaran berjalan lancar, waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat 15%. Nanti kalau lebih cepat 15%, ya artinya 85% gitu. Ya sudah kelar. Paham ya? Jadi kalau pengerjaannya misalkan 100 hari, ya berarti 15% lebih cepat tuh gini ngitungnya. Ya, jadi kalau 100%-nya adalah 100 hari, 15% lebih cepat. Ya udah, berarti 100 kurang 15%. Jadi 85% gitu. Ya, dikali berapa nih? Ya kali 100 hari gitu. Jadi 85 hari. Ini lebih cepat 85 hari. Ya. Jika peralatan tersedia, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat 1/10. 1/10 itu sama aja dengan berapa? 10%. Ya, jika menggunakan pekerja yang berpengalaman, penyelesaian pekerjaan lebih cepat 1/4 kali. 1/4 kali itu sama aja dengan 25%. Ya, berarti yang paling cepat itu yang ini. Ya, pencairan anggaran sama pekerja yang berpengalaman. Oke, paham ya? Oke, 1 menit lagi ya kita bahas nih. Oke, satu lagi deh ya. Berdasarkan data dalam grafik tersebut, pada tahun berapa jumlah peserta yang lulus praktik paling besar? Berarti tandain praktiknya. Ya.
tandain, kemudian kita kalikan dengan jumlah peserta. Jadi nanti 65 dikali 320, 74 dikali 350 gitu. Ya, jadi ya yang mungkin ya bisa jadi ini atau ini gitu. Ya, nanti tinggal dihitung aja. Ya, ini 80 dikali berapa? 280. Nanti kalau dihitung ini yang paling banyak ya. Jadi tahun 2016. Gampang ya? Oke, bisa ya. Nah, sudah jam 6.40. Nanti bisa dilihat soalnya di grup ya. Nanti sisanya boleh di apa namanya dikerjakan. Ini relatif gampang lah, 5 soal ke bawah. Kita absen akhir dulu ya. Oke, jangan dulu meninggalkan tempat. Bentar, gagal nih, gagal ya. Sebentar, masih gagal. Oke, absennya udah, mungkin ini aja. Ya, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa next ya untuk 5 soal terakhir, tapi itu relatif mudah. Ya, ini aja. Tetap semangat belajarnya. Ya, sehat selalu. Ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya, Waalaikumsalam. Livia. Ya, kasih Kak. Makasih, Ya, Kak. oke. Oke. Kasih, Kak.